join. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga teman-teman tetap semangat, tetap cuan ya karena hari ini marketnya pagi-pagi asik banget. Cuman ya dekat-dekat sesi 2 rada koreksi dikit nggak masalah lah ya. Oke, kembali lagi. Nggak kembali sih ya, karena kemarin teman-teman belajarnya sama Om Sat ya, dan hari ini di Trading for Advance, kok Advance sih? Bentar, gue salah 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 background nih kayaknya. Trading for Intermediate ya, karena kalau yang Advance nanti sore ya bareng Project. Kalau ini kita lebih ke praktek trabar ya, trading bareng dengan materi yang semalam teman-teman pelajari sama Om Satrio. Nah, cakep. Gimana? Teman-teman pelajarannya nangkep nggak ya? Gampang ya, gampang ya, gampang lah. Harus gampang dong, harus semangat, harus tetap positif dengan ilmu-ilmu yang telah diberikan ya. Eh, Langsung aja ya, buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya terkait materi semalam ya, jadi kita tektokan aja ya. Jadi kalau teman-teman ada mau bertanya nanti Project langsung bisa jawab sembari kita nanti coba-coba screening ya, coba-coba mempraktekkan ilmu yang semalam teman-teman pelajarin ya. Nah, coba kalau sama Project pengen teman-teman apa ya? Project pengen coba teman-teman responnya ya. Coba teman-teman yang udah hadir bisa raise your hand nggak? Coba dulu raise your hand biar biar nggak ngantuk nih. Karena siang-siang kalau cuma dengerin doang takutnya ngantuk ya. Coba semua nih dari peserta yang udah hadir coba raise your hand dulu ya. Panelis juga raise your hand ini. Kaven. Nah, cakep ya. Hampir setengahnya lebih yang udah raise your hand, cakep ya. Sebenarnya materi semalam Fibonacci itu scalping ODT apa swing? Bede, cakep ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik, nanti kita perlahan jawab satu persatu ya. Coba kalau yang mau langsung nanya, tanyain aja semua ya. Sembari kita mungkin review-review materi semalam dan juga teknik-teknik yang semalam teman-teman pelajari. Nah, dari yang Project pantau ya, karena kan semalam kebetulan Project ada halangan, jadi Project baru baca materinya pagi tadi ya. Sebenarnya materi yang Om Sat sampaikan semalam itu sebenarnya memang materi yang cukup simpel, dalam artian terkadang banyak teman-teman tuh yang menghadapi market itu terlalu pusing, terlalu ribet dan segala macam ya. Nah, dipersimpel dengan teman-teman bisa ya. Sebenarnya kan basicnya kan yang sebenarnya Pak Om Sat ya, kalau kalau Project sih panggilnya Pak Tommy ya, yang Pak Tommy share semalam itu adalah basic dari support resisten, tapi memang sudut pandangnya adalah sudut pandang trend minor ya. Dalam artian apa? Dalam artian teman-teman bisa langsung mengeksekusi atau bisa langsung memberitahu ya, misalkan HMSP misalnya, coba saya share screen dulu di sini. Di sini Project pakai apa namanya ini, Trading View ya. Buat teman-teman yang belum tahu Trading View ngambil dari mana, buka langsung aja chartnya MNC ya. Di sini ada chart, ada Trading View chart ya. Teman-teman bisa pakai bawaannya MNC, ada intraday, ada chart biasa gitu ya. Ini chart basicnya, ada juga yang Trading View ya. Jadi mungkin teman-teman yang lebih lebih apa ya istilahnya, lebih familiar terhadap charting tool yang sejenis kayak Trading View bisa pakai Trading View aja ya. Nah, kemarin kan sebenarnya diajarin teman-teman gimana sih cara menentukan support resisten yang simple ya, yang cepat. Ada metode peak and trough, ada juga metode high and low dari candle sebelumnya. Nah, ya. Jadi memang support resisten itu kan kalau kalau kita dasarin lagi ya, kalau kita basicin lagi, sebenarnya support resisten itu adalah support itu batasan bawah, resisten itu adalah batasan atas. Nah, ya, ada yang membatasi untuk turun lebih dalam, ada yang membatasi untuk naik lebih tinggi. Kok bisa dia bisa membatasin itu ya? Kemampuan apa yang bisa membuat dia bisa menahan ya? Nah, berarti apa? Jadi rumus rumus utamanya adalah support itu adalah supply lebih besar dari demand. Sorry, kebalik. Support itu adalah demand lebih besar dari supply ya.
gampangnya orang beli lebih banyak orang jual. Karena kalau kalau banyak orang beli, nggak mungkin harga sahamnya turun. Makanya dia ketahan. Resisten juga demikian. Ya, banyak orang jual, makanya dia nggak mungkin naik lebih tinggi. Nah, itu simpelnya ya untuk teman-teman meluruskan sudut pandang. Biar, wah, kayaknya semalam belajarnya pick and throw, ada ini. Sebenarnya gimana sih? Nah, biar mempersimpel, teman-teman pikirin aja kalau resisten itu banyak orang jual, support itu banyak orang beli. Itulah sebab kenapa harga bisa tertahan, baik tertahan untuk turun lebih dalam atau naik lebih tinggi. Nah, ya, hal yang Om Sat sampaikan semalam, Om Sat mengajarkan teman-teman untuk menggunakan metode on the move ya, istilahnya kalau Om Sat tuh bilangnya on the move ya. Di sini juga teman-teman bisa menggunakan simple metode yaitu on the move, di mana caranya gimana? Simpelnya gini, candle itu kita pecah jadi candle itu kan open, high, low, close ya. Ada open, high, low, close, di mana dari open, high, low, close itu teman-teman bisa memanfaatkan high dan low itu menjadi support dan resisten. Ya, simpelnya kalau misalkan sekarang HMSP ya, untuk candle hari ini, HMSP supportnya di berapa? Supportnya di 10.000. 1025 untuk support ya, dan resistennya itu adalah 1050 ya. Jadi high-nya 1050, supportnya di 1025 ya. Itu simpelnya. Jadi kalau teman-teman bilang project hari ini HMSP support resistennya berapa untuk besok ya. Kalau teman-teman nggak mau pusing ya pakai aja candle harian. Nah, di sini ada nih salah satu apa namanya peserta nanya, sebenarnya materi semalam atau Fibonacci itu scalping atau ODT apa swing? Ya. Sebenarnya masalah ODT, scalping, dan swing itu hanya berkaitan tentang time frame atau sudut pandang teman-teman ya, atau tren yang teman-teman gunakan. Kalau teman-teman bicara kayak project tadi, support resistennya berdasarkan satu candle ya, berarti yang kita gunakan adalah tren minor ya. Yang kita gunakan adalah tren minor. Ketika tren minor berarti bisa dimanfaatin untuk ODT bisa, untuk scalping bisa, untuk fast trade bisa, untuk day trading bisa. Ya, pokoknya view-nya jangka pendek. Ketika teman-teman melihat, oh project support resistennya, misalkan untuk HMSP saya ngambil support resistennya di sini itu gini, misalkan, entar saya ganti merah biar keren. Biasanya saya sih pakainya hitam ya, berhubung di sini backgroundnya hitam, jadi project pakainya merah. Nah, project kalau project pakainya supportnya 995, resistennya 1195, berarti ini kita bisa pakai metode kita pakai time frame intermediate ya, di mana yang kita lihat adalah satu swing, peak and trough ya. Peak and trough tuh bahasa bahasa Indonesianya puncak dan lembah ya. Bahasa bahasa manusianya puncak dan lembah, biar teman-teman nggak usah terlalu sosok Inggris ya. Simpel aja, puncak dan lembah ya, atau enggak ya puncak dan lembah. Kalau bayangin aja kalau ini puncak pas, kalau ini ya mungkin inilah ya Jakarta. Ya tempatnya banjir nih. Nah, ini nih ya, pokoknya kalau di sini tempatnya banjir nih. Kalau di sini tempatnya ngadem ya. Nah, gitu. Simpelnya kayak gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman ngelihatnya puncak dan lembah yang seperti ini, oh ini bisa intermediate, bisa juga major ya. Tergantung kalau teman-teman sezoom-zoomnya. Kalau Project bilang kalau teman-teman belajar swing trading ya, pastikan teman-teman bisa melihat tren dari jangka besar ya. Dalam artian teman-teman harus tahu sebenarnya utamanya trennya apa. Kalau Project bicara resistennya 1915 dan supportnya 950, berarti tren major. Kalau trend major bisa buat trading nggak project? Ya tentu enggak. Kalau trend major teman-teman harus sesuaikan dengan yang namanya fundamental. Ya, jadi logis nggak sih kalau HMSP naik lagi 1915? Logis nggak? Nah, untuk melogiskannya itu teman-teman bisa aplikasiin dengan yang namanya fundamental ya. Jadi nggak bisa teknikal itu hanya menentukan kapan ya, kapan waktu terbaik.
Ya, bukan menentukan oh ini pasti ke sini atau misalkan kemungkinan besar ke sini, enggak. Ya. Biar lebih sederhana, ini bisa menentukan kapan timing terbaik untuk kita boleh beli gitu. Nah, balik lagi ya, karena kita bicaranya tren, mungkin semalam terlalu banyak bicara tren minor ya atau tren intermediate juga. Yang jelas teman-teman bisa manfaatin tren-tren kecil untuk menggunakan Fibonacci. Ya, tren-tren kecil untuk menggunakan Fibonacci ya. Dalam artian kalau misalkan teman-teman bikin support resistance seperti ini, Fibonya gimana bro Jack? Yang jelas selama trennya sudah mulai sideways atau bergerak ke samping lebih dari 3 hari, ya misalkan nih, ini turun lebih dari 3 hari geraknya ke samping, atau bisa 6 hari atau bisa 9 hari bisa. Pokoknya kalau teman-teman ngelihatnya udah stop, ya teman-teman bisa aja langsung pakein Fibonacci. Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang mungkin semalam ditanyain ke skip ya. Jadi semalam itu ditanyain penarikan Fibonacci dengan metode peak and trough, apakah harus didasari dengan garis tren yang dipatahkan? Misal ada tren lain turun, kita ketika harga mematahkan garis tren tersebut baru bisa ditarik Fibo target naiknya. Nah, jawabannya simple ya. Ketika kita menggunakan Fibonacci retracement, ya namanya aja ada retrace ya. Retrace itu bahasa Indonesianya atau bahasa simpelnya mencari jejak ya. Kalau yang namanya mencari jejak nggak mungkin kalau nggak kita lewatin ya. Ibarat gua naik gunung sampai puncak, gua ternyata di pertengahan jalan entah di mana teman gua hilang, otomatis kan gua harus mundur lagi ngelalui jalan yang udah pernah gue lewatin, ya kan? Nah, kita cari deh jejaknya. Nah, jadi kuncinya memang tren tersebut harus reversal dulu, ya. Memang tren tersebut harus ganti tren dulu, baru kita bisa cari jejak. Kalau trennya masih berlanjut, kita memang tidak boleh menggunakan Fibonacci karena untuk tren yang berlanjut Fibonacci beda. Mungkin semalam nggak dimention, kalau project mention nama Fibonacci-nya Fibonacci projection, ya, atau juga extension. Nah, gitu ya. Itu untuk tren yang sedang berlangsung. Kalau retracement kita harus mencari jejak. Nah, mencari jejaknya di mana? Mencari jejaknya di tren yang lampau. Jadi kita harus cari tahu tren terkini dan kita harus cari tahu tren yang lampau. Kalau tren terkini untuk HMSP dia lagi sideways. Ya, sideways itu juga tergolong tren ya. Jadi jangan bilang tren itu cuma uptrend dan downtrend, enggak ya. Up itu tren naik, downtrend itu tren turun, sideways itu tren datar. Simpelnya gitu, ya. Nah, jadi dari tren datar tersebut berarti sekarang oke, HMSP sekarang trennya datar. Sebelum tren datar, trennya apa? Downtrend. Nah, dari situlah kita gunain Fibonacci-nya. Di sini kalau di sini namanya Fibonacci retracement ya, langsung tarik aja. Langsung dia harus drag drag kayak. Nah, ya. Extend right, terus trennya ilangin. Ini teman-teman bisa use color, backgroundnya ilangin, colornya ganti warna yang lucu, ungu kali ya. Enggak deh, kuning. Nah, oke. Nah, kayak gitu. Nah, Project, tadi pertanyaannya mesti pakai garis tren nggak atau trend line? Jawabannya, ketika teman-teman masih sulit untuk mengidentifikasi sebuah tren, memang perlu digunakan alat bantu, namanya trend line. Jadi memang fungsi trend line itu untuk mempermudah teman-teman untuk mengidentifikasi tren. Ya, jadi kalau teman-teman sulit, waduh, gue bingung nih HMSP trennya apa, tarik garis trennya biar mempermudah. Tapi kalau teman-teman tahu, oh ini trennya sideways, ini trennya downtrend, tren sebelumnya ini, tren sebelumnya ini. Kalau teman-teman udah tahu, langsung aja tarik, nggak perlu gunain yang namanya trend line. Tapi kalau sama project, ya kalau sama project karena teman-teman mungkin masih belajar atau mungkin pengalaman kurang banyak, mungkin ngegaris trennya belum 1000 kali, ya memang kalau project disarankan menggunakan trend line. Tapi trend line pun berguna untuk tren intermediate hingga major. Kalau tren minor itu nggak penting-penting banget. Contoh kayak ini kan trennya minor.
Ya, untuk membedain tren minor sama tren major tuh gimana caranya? Tren minor dan intermediate. Ini kan ada puncak, lembah, puncak, lembah. Kalau teman-teman ganti ke weekly, itu di kok beda ya? Bentar. Ini nih, sorry. Keganti nggak? Oh, di load dulu. Kok nggak bisa ya? Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nanti kalau teman-teman ganti ke weekly, ini project jarang pakai yang di sini trading view-nya, jadi masih kagok juga ya. Jadi kalau teman-teman ganti ke weekly ya, nanti tren ini nggak kelihatan ya. Jadi dia hanya kebentuk kayak gini aja merah-merah. Nah, itu namanya trennya pasti minor. Simpelnya kayak gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman tren intermediate, pasti dia kelihatan di daily kelihatan, di weekly pun kelihatan. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa manfaatin pola-pola dari peak and trough untuk mencari sebuah tren pembalikan. Targetnya sampai mana? Apakah sudah capai target atau belum? Nah, mungkin tadi Project narik garisnya kayaknya kebalik Project. Terus kalau kebalik itu benar nggak Project? Harusnya sih perasaan kalau sama Om Satrio tuh ini 0 di sini, 100 di sini. Kok Project 0 di atas, 100 di bawah? Nah, selama teman-teman tidak menggunakan Fibonacci 078 dan 023 sebenarnya sama aja. 38 adalah 61, 61 adalah 38, 50 ya 50 gitu. Ya. Selama teman-teman tidak terlalu menggunakan Fibo 23 dan 78 sama aja. Jadi tapi memang alangkah baiknya harus benar ya. Jadi mohon maaf project yang salah. Nah, harusnya kayak gini ya. Jadi 38 dulu, 61 baru 100. Yang di motion trade nggak bisa ya. Nggak bisa apa tuh? Fibonacci apakah bisa digunakan juga untuk time frame kecil 10 menit atau 15 menit? Bisa. Pakai tren apapun bisa. Cuman pertanyaan berikutnya valid atau enggak, berguna atau enggak. Ya, karena ingat, semakin kecil time frame, semakin kecil sudut pandang yang teman-teman lihat, maka tingkat false-nya atau tingkat gagal skenario gagalnya tuh makin tinggi. Ya, paham ya? Jadi jangan mikir, trading jangka pendek kayaknya enak nih, setiap hari bisa cuan 1%, enggak juga. Ya, karena semakin kecil time frame yang kita lihat, maka tingkat kesalahannya pun makin tinggi. Yang di motion trade, garis-garis yang sudah kita bikin bisa di-save atau enggak? Ya, coba project pelajarin dulu. Di sini ada save layout ya. Kayaknya sih nggak bisa ya kalau di motion trade, karena kan ini hanya fasilitas buat teman-teman ngecek aja. Ya, jadi kalau misalkan mau di-save, mungkin teman-teman perlu snapshot bisa ya di screenshot di sini biar teman-teman hafal ya, atau enggak ya mungkin teman-teman bisa menggunakan charting tool di sekuritas lain, di apa namanya trading lagi di aplikasi support system lainnya ya. Kalau yang charting tool ini kan sebenarnya kalau teman-teman langsung ke trading view juga bisa, di sana bisa teman-teman bisa save template, bisa di investing juga save template gitu ya. Jadi memang di sini hanya fasilitas untuk teman-teman melihat ya sejauh mana ininya ya. Jadi memang belum bisa di-save. Nanti mungkin update-update berikutnya bakal bisa di-save karena kan kebetulan nanti bakal ada update yang terbaru juga kan, sembari update yang sekuritas kode broker. Nah, mungkin nanti di update yang terbaru bakal bisa di-save ya. Doain aja. Tapi walaupun bisa di-save, yakin ngegambar. Hayo ya. Terkadang teman-teman nanya doang tapi nggak gambar, ini yang susah nih. Ya, kerjaannya nunggu info dari orang. Oke. Nah, dari sini kalau kita pakai tekniknya yang semalam kita pelajari, jadi buat saham-saham yang perlu kita cari retracement 50-nya, dalam artian kan berarti jadi gini ya, Fibonacci itu kan target utama retrace itu adalah Fibo 50. Ya, poinnya di situ, Fibo 50. Nah, saham mana yang berpotensi ya, saham mana yang berpotensi
karena sudut pandangnya kita kemarin pakai tren minor, jadi kita cari saham-saham yang baru saja break resisten atau break high candle kemarin. Ya, break high candle kemarin. Nah, kalau break high candle kemarin ya memang teman-teman perlu yang namanya watchlist. Dalam artian teman-teman harus bikin PR satu persatu atau pakai alat bantu ya. Kalau teman-teman pakai apps-nya Tetra, teman-teman bisa cari di screening yang namanya on the move ya. Bentar, Project buka dari sini. Project udah ada apps-nya Tetra eh, di TV lagi, di komputer ya. Kita coba buka ya untuk screening on the move. Karena memang on the move itu kita harus screening saham-saham yang close atau sedang close di atas, bukan close ya, last price-nya di atas high kemarin ya. Nah, di sini. Gedein dikit. Kelihatan nggak apps-nya Project? Ya, ini teman-teman buka di IDX, buka yang namanya intraday di sini bisa. Nah, di sini on the move ya. On the move ini adalah saham-saham yang close di atas high kemarin ya. Kalau misalkan Project lupaan. Kalau misalkan candle-nya kegedean ya, high atau resisten atau supportnya bisa pakai half candle ya. Setengah candle. Jadi kalau misalkan nih ya, kalau misalkan candle-nya kegedean, ya teman-teman bisa menggunakan half candle ya, jadi support. Ya contoh yang ini nih ya, ini kalau Project pakai HMSP aja, contohnya ini kan candle pembaliknya, besoknya dia nge-retrace 50%. Nah, sebenarnya 50% atau half candle itu sama aja kayak Fibo 50. Cuman yang kita pakai Fibo 50-nya benar-benar intermediate banget. Nih, kita taruh di sini. Nah, Fibo 50-nya di mana, Project? Fibo 50-nya di 1023. Ya. Kalau teman-teman mau pakai high sama low bisa kayak gini half candle-nya, atau bisa pakai closing price. Jadi yang dihitung body aja bisa di 1015. Nah, perkara half body-nya teman-teman mau pakai sampai shadow-shadow-nya dihitung atau cuman body aja itu tergantung teman-teman. Ya, walaupun mungkin semalam diajarannya beda, cuman dua-dua ini sama-sama valid ya. Ya, teman-teman ngukur half candle dari puncak dari high sampai low boleh Fibo 50-nya, atau teman-teman langsung pakai bodinya aja itu juga boleh. Oke, coba Project lagi tadi di sini KBAG harga terlalu lucu, kita coba pakai Telkom ya. TLKM hari ini naik 4%. Kok nggak bisa keluar sih? Apa kekunci ya? Biasanya tuh ada kekunci. Sebentar, kita tutup dulu, buka lagi. Nah, ya. Nah, Telkom itu pagi-pagi dia langsung running di atas close kemarin. Jadi dia langsung menarik ya. Langsung menarik untuk dipantau. Nah, kalau kayak gini teman-teman bisa pakai Fibonacci. Kalau kayak gini teman-teman bisa pakai Fibonacci extension ya, atau bisa pakai Fibonacci projection untuk mengukur sejauh mana dia akan menguat ya. Kalau extension teman-teman bisa tetap pakai Fibonacci ini. Ya harus beneran ini. Nah, ini extend right. Ininya kita ganti warna kuning. Kuning-kuning lucu. Nah, ternyata memang sudah langsung capai targetnya ya. Target akselerasinya itu sampai 4.400. Nah, itu target jangka panjangnya ya, karena dia kemarin itu baru break 3880,
kendor lagi dan hari ini terkonfirmasi break 3880, tapi memang secara minor karena ini kan trennya minor, secara minor dia sudah apa sih ini istilahnya sudah capai target minornya ya. Gitu. Sebenarnya ini harusnya sih bisa ganti weekly. Nah, benar. Tadi kayaknya chartnya kelok, makanya nggak ini. Ini kali ya, makanya nggak kelok. Oh, nggak bener nih. Tadi itu sebenarnya bisa ganti ini ya. Tadi gua mau nyontoin HMSP ya. Coba project ulang lagi HMSP. Tadi project mau nyontoin tren yang ini ya. Ini kan tren downtrend ya. Ini nih minor. Untuk membuktikan dia minor, kalau kita ganti weekly, tuh dia nggak kelihatan. Dia cuman kelihatannya 2 candle aja gitu. Turun ini doang. Harusnya kalau pas di daily kan kelihatan tuh. Puncak, lembah gitu. Ya, itu cara ngebedain trennya ya. Sampai sini kalau teman-teman mau nanya langsung tanya aja ya. Kita balik lagi ke Telkom. Jadi Project kalau kayak gini kita boleh beli nggak? Nah kalau kayak gini ceritanya kita paling nunggu besok retrace-nya. Ya, kalau dia kuat bertahan di retrace 50 dalam artian kita bertahan di supportnya. Jadi kan ini kan candlenya cukup gede ya karena dia naiknya di atas 3% atau 5% ya. Jadi candlenya supportnya kita bukan pakai low 3850 tapi pakai half candle ya. Nah, kalau teman-teman pusing, langsung aja pakein Fibonacci. Karena Fibonacci itu bisa ngukur tengahnya di mana. Tengahnya berarti besok itu di kurang lebih 39 berapa nih? 39, nah ini kurang rapi. 3935. Ada nggak sih 3935? Kayaknya rancu banget namanya. 3930 atau 3940. Jadi besok ya, kalaupun teman-teman mau ngantri di retrace-nya, ya ngantri di retrace-nya, teman-teman bisa ngantri di 3935 untuk new entry swing trading ya. Dalam artian teman-teman memanfaatkan koreksi wajar untuk masuk ya atau memanfaatkan koreksi untuk new entry gitu. Project mau nanya tentukan tarif Fibo itu dari mana ya? Dari yang terendah atau yang tertinggi? Nah, tadi sebenarnya Project udah sempat jelasin ya. Kan kuncinya kalau namanya Fibonacci retracement itu kan kita harus mencari jejak. Ya, jejak siapa yang kita cari? Jejak tren sebelumnya dari tren terkini. Nah, jadi kita harus cari tahu nih, tren terkini apa, tren sebelumnya apa. Kalau ini kan tren terkininya apa, Project? Tren terkininya uptrend. Ya, ini uptrend. Tren sebelumnya downtrend. Nah, dari tren sebelumnya kita cari puncak dan lembahnya. Puncak sepuncak-puncaknya, ya, lembah selembah-lembahnya. Kita pakai biru terang, ya, kita tebelin dikit. Magnet jangan lupa kita taruh di sini. Set. Nah, itu puncak sepuncak-puncaknya, lembah selembah-lembahnya. Ya, jadi yang kita pakai puncak dan lembah ya, baru kita Fibonacci-in. Nah, karena di sini cara Fibonacci-nya rada ini ya, karena ini kan sudah apa trend following, trader view-nya sudah di-apps-kan, jadi memang terkadang user experience-nya suka berubah ya, tapi pada dasarnya tetap karena ini kita melihat untuk extension-nya, extension itu yang kita lihat bukan lagi di dalam 1 dan 0, berarti yang kita lihat 161. Jadi 161-nya harus di atas. Ya. Nah, perkara project kalau kebalik gimana gitu. Kalau kebalik gimana project? Misal gue kebalik nih project. Nah, project gue kebalik nih gimana project? Ya, sebenarnya selama teman-teman nggak pakai Fibo 023812 dan 0786 itu nggak masalah kebalik ya. 38, 5 dan 61 itu sama aja karena kalau teman-teman balik pun di sini kan ada reverse nih ya. Set ya, sama aja angkanya. Ya, extend right, trend line matiin, ini matiin, warnanya samain warna putih ya.
Nah, ya ini 0613769 ya. Ketika teman project balik lagi set 3769 sama ya. Jadi 038 dan 061 itu sama ya. Kita set ya. Jadi kalau teman-teman kebalik nggak perlu takut, tinggal reverse saja gitu ya. Enak ya, gampang lah, gampang. Kalau sama project mah semua gampang ya. Yang sulit adalah kemauan teman-teman ya untuk keluar dari zona nyaman ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Jadi kuncinya adalah ketika teman-teman belajar on the move, ya on the move itu dalam artian teman-teman mencari saham yang baru break resisten. Di sini kita carinya resisten minor, ya dalam artian resistennya candle to candle. Jadi teman-teman tinggal cari aja saham mana yang close di atas high kemarin. Ya, kayak contoh nih Telkom. Oke, Telkom close di atas candle kemarin. Karena sekarang udah naik, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan bisa aja nunggu dia break high lagi, atau kita bisa nunggu di half candle dengan berharap dia nge-reject. Contoh ada contoh nggak project nih? Contohnya yang candle gede ini nih. Kalau teman-teman cek candle gede ini, dia nge-reject di Fibo 50 nih. Nih, jadi dia naik candle gede ya. Pas candle gede naik ini, kalau misalkan ada dua cara belinya. Beli ketika break resisten atau beli nunggu setengah candle. Dan di sini ternyata setelah naik kencang, dia lebih milih untuk turun dulu setengah candle dalam artian mencari jejak setengahnya di Fibo 50. Gitu. Untuk volume apakah perlu diperhatikan juga? Kalau volume sih untuk jadi tergantung metode ya. Kalau teman-teman metodenya day trade, dalam artian teman-teman hanya berharap cuan beli hari ini jual besok, teman-teman bisa manfaatin candle to candle dalam artian hari ini volume lebih besar nggak dari kemarin. Dengan berharap ketika volume tinggi, euforianya ada. Gitu. Kalau misalkan teman-teman swing trading, ya teman-teman harus melihat volumenya dari jangka panjang. Apakah masih terus menguat, ya, volumenya terus meningkat. Ya, kalau teman-teman melihat volume, ya teman-teman harus zoom dulu. Nah, yang bahaya itu kan sebenarnya harganya naik, ya kebalik. Ya itulah pokoknya ya. Tapi volumenya turun. Nah, ini yang bahaya. Yang bagus itu harganya naik, ya di sini volumenya naik. Nah, naiknya memang teman-teman harus melihat secara apa ya? Tak kasat mata. Teman-teman bayang-bayangin aja deh. Oh, kalau yang ini beneran turun, kalau yang ini beneran naik nggak sih? Oh, ternyata sebenarnya landai aja puncak-puncaknya dan pas baru break ini baru ada volume. Berarti cukup oke lah. Karena volume juga meningkat. Nah, itu untuk nge-swing. Kalau jangka menengah, jangka minor ya teman-teman lihat aja, oh ini ada candle gede. Kita bisa berharap dia close di atas ini baru beli atau kita nunggu half candle. Gitu. Project nanya bagaimana dengan penggunaan Fibonacci dengan saham-saham yang baru bangkit dari perkiraannya saham-saham 50 dan juga saham-saham RB berjilid-jilid. Nah, karena yang nanya anonymous attendee, asik ya. Coba nanya ulang ya. Pakai nama asli ya. Ayo, nanya ulang ya. Project nggak mau jawab. Jahat ya, jahat dong. Kalau sama teman-teman mah harus jahat ya. Rifki Isna ini, bagaimana cara melihat konfirmasi bahwa retrace itu confirm close di atas red 50 atau reject di red 50? Ya ada candle pembalikan atau ada, ya intinya sih ada candle pembalikan. Kalau candle pembalikan itu simpelnya gimana sih project? Cari aja yang ada shadow-shadow panjang bawah. Ya, ini kan naik, shadow panjang bawah ini bukan candle pembalikan. Ini ketika di resisten ada tekanan jual. Tapi tekanan jualnya masih kalah sama tekanan pembelian, makanya dia dibalikin lagi. Nah, apa namanya? Candle reject tuh pas naik, turun, nah kayak gini nih. Ditutup dengan shadow. Besoknya turun ditutup dengan shadow. Nah, ini namanya reject. Mereject. Ya, kalau misalkan dia close di bawah 50 berarti dia tidak mereject Fibo 50-nya gitu. Jadi simpel aja, mereject itu dia tidak close di bawah atau di atas level resist
level resist atau level support yang teman-teman tentukan. Oke, ini project checklist dulu. Yang pertanyaan semalam yang nggak kejawab. Bagaimana cara menentukan low dan high position? Apakah di ujung shadow atau wick? Ya, gunakan wick-nya ya. Tapi wick-nya sekali aja, jangan banyak-banyak. Nanti teman-teman salah kaprah ya. Jadi pakai shadow-nya, karena shadow itu juga mencerminkan tekanan atau sisa ya, atau jejak juga. Jadi tetap harus pakai wick-nya. Memang ada beberapa metode yang tidak pakai wick, tapi saran project karena teman-teman mungkin belum menarik garis Fibonacci selama 1000 kali, berarti memang mungkin pengalaman dan study case-nya masih sedikit, jadi pastikan pakai yang default aja dulu ya. Yang default itu maksudnya yang umum gitu. Jadi jangan apa-apa, oh gue harus beda sendiri apa, jangan ya. Justru ketika teman-teman sama dengan ribuan orang di pasar modal, maka pendapatnya akan satu, maka sahamnya akan naik. Simpelnya gitu. Jadi nggak usah terlalu berpikir kalau pendapat saya yang paling benar dan pendapat orang lain salah. Justru ketika pendapat teman-teman benar dan semua pendapat orang lain yang berpendapat juga sama, justru itu hal yang menarik. Karena ada kemungkinan teman-teman akan beli bareng-bareng. Gitu. Saya lihat Pak Tom narik garis low dari shadow, sementara ada pendapat lain narik garis baliknya dari body. Tingkat akurasinya bagaimana? Tadi udah jelasin ya. Pada Fibonacci retracement, apabila retracement belum menembus trend line, higher high atau higher low sebelumnya tidak bisa dipakaikah? Nah ini tadi udah jelasin juga terkait trend line itu untuk mempermudah teman-teman mengidentifikasi tren. Ya. Siap, mantap. Project mau nanya bagaimana dengan penggunaan Fibonacci dengan saham-saham yang baru bangkit. Nah, ternyata yang nanya Daniel. Contohnya apa, Nil? Seperti PTDU dan BBKP. Oke, BBKP. BBKP. ARB berjilid-jilid. Oke. Nah, kalau kayak gini simpel aja. Teman-teman cari tahu tren terkini apa. Oke, tren terkini downtrend. Tren sebelumnya uptrend. Nah, tinggal teman-teman cari tahu aja. Oh, ini downtrend, ya ini downtrend, ini uptrend. Atau enggak, lebih simpelnya, tadinya sempat dia sampai sini, terus sideways, ternyata sideways jebol, berarti dia berlanjut, ya. Jadi terextend. Jadi teman-teman tinggal reverse-in aja target ke bawahnya berapa, kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa tambahin target-target tengah, yaitu Fibo 1272, ya. Untuk mencari tahu target-target penurunan berikutnya. Ini untuk Fibonacci ya. Nah, kalau yang PTDU project. PTDU. Nah, project PTDU. Wah, ini kurang bangkit dari kegelapan ya. Coba yang baru bangkit dari kegelapan. Dari gocap. CPRO. Pom-pom nggak nih? Ah, ntar pom-pom deh. Nah, kalau dari CPRO, teman-teman bisa mencari candle-candle pembalikan sebelumnya ya. Cuman di sini candle-nya masih hijau semua, berarti masih higher high, higher low semua. Jadi kalau misalkan ada satu aja nyelip candle merah, teman-teman bisa pakai ya. Cuman sebenarnya metode seperti ini Project nggak pernah ngajarin karena ini levelnya ke Fibonacci freestyle ya. Kalau teman-teman pernah belajar Fibo sama Project, hal-hal kayak gini namanya Fibonacci freestyle ya. Coba Project cari dulu contoh lain. KBAG kalau nggak salah baru hidup juga kemarin sempat. Nah, contoh kayak gini nih. Ini cuma sempat turun ya. Ya anggap aja deh. Bentar. Ini Project rada nge-cheat ya. Sebentar. Ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh. Jadi don't try this at home. Tadi sama apa? CPRO ya. Nah, ini Project pakai aplikasi lain ya. Namanya Ami Broker ya. Anggap aja candle yang ini merah ya, atau enggak yang ini deh merah. Coba Project merahin dulu ya. Code editor, go to selected, close-nya di bawah open 65. Oke. Nah, anggap aja merah ya. Ini cuma contoh aja ya. Jadi teman-teman bisa pakai Fibonacci ke sini ya.
dan lihat extend-nya ke mana. Nah, gitu ya. Dan kurang lebih benar ya targetnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini namanya tren naik, di sini ada turun dikit, tren naik ya. Ini contoh aja, jangan dimakan bulat-bulat ya. Jadi untuk kayak gini bisa teman-teman bisa pakai Fibonacci di sini. Ya, nggak apa aja kalau di sini CPRO. Tadi pakainya dari sini ke sini. Nah, ya, gitu. Jadi ini targetnya di 129 dan ternyata cukup kena gitu ya. Project yang penting itu Fibo 50, 38 atau 61. Yang paling penting itu 50 sebenarnya. Cuman ada dua skenario. Kalau dia langsung ke 50, biasanya itu hanya nge-retrace doang dan dia biasanya akan berlanjut naiknya. Contoh kayak misalkan tadi Telkom tadi ya. Kalau dia terkoreksinya langsung ke 50 ya, langsung ke 50 ya kan setelah naik turun langsung ke 50, ada kemungkinan dia bisa lanjut naik lagi. Karena kalau kalau ada penurunan langsung ke 50 itu ibarat kayak dia cuma istirahat sebentar. Tapi kalau dia turun dulu ke 68, ya ini kebalik sih. Harusnya 3, ini kan karena kita reverse ya. Nah, kalau dia turunnya ke 38, naik dikit terus turun lagi, 50 tetap tercapai tapi biasanya turun sampai 61. Ya. Jadi ada dua skenario. Kalau dia langsung 50, biasanya akan berlanjut, terextend namanya. Makanya disebut Fibonacci. KBAG udah ketinggian nih. Udah ketinggian nih project KBAG. Kalau kita mau beli, gimana caranya? Ada dua skenario. Antara kita beli breakout high, di sini high-nya ada 1, 2, 3, atau half candle. Half candle kita pakai aja setengah body. Nah, berarti kita boleh ngantri di sekitar 110-an. Gitu. Jadi ada dua teknik cara masuknya. Ya. Yang dilihat yang break high kemarin apa yang break low kemarin project? Break low break support itu untuk mungkin teman-teman take profit. Jadi kalau misalkan KBAG karena candlenya tinggi support dari half candle, jadi kalau misalkan half candle di break bukan berarti masuk, justru malah cabut. Karena support kuatnya sudah di break ya, kuatnya secara minor juga gitu. Gimana gimana? Paten ya, coba Project kita kalau nggak beli atau nggak ini nggak asik nih. Coba kita cari yang bisa dibeli Project ya. Intraday. Terus dari sini kita cari yang kenal-kenal aja. KBAG, Care, Gosco, LAK ini terlalu gorengan. Di Gosco-nya naik tinggi ya. Wah, ada Pegas. Kita coba lihat Pegas. Pegas running di atas high kemarin. Nah, menarik nggak project buat ini? Karena tutupannya merah, ya mungkin kurang oke lah ya. Cuman secara secara ini sih dia sudah break ya. Jadi Pegas cukup menarik ya. Kita masukin watchlist dulu. Kita buka notepad. Pegas menarik ya. Kita cari lagi. Ada Pegas, ada Boga, ada BWPT, DKFT, ada Tins ya. Cari yang kenal-kenal aja ya. Jangan semua-muanya dimakan. Wah, Tins. Kayaknya candle-nya gini semua nih. Tins menarik. Ada BANK.
Wih, BNK menarik nih. BNK ya. BNK paten. Oh iya. BNK paten OY ya, dia break candle kemarin, break resisten juga di sini dan berharap break resisten yang ini nih. Ya, 2780 harga ini berapa? 2780. Kita coba BNK apakah bertahan di atas 2780? Hmm, 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 hmm. BANK. Nah, monggo, BNK menarik nih ya. Teman-teman bisa ngantri 2780. Ya, kalau mau hakalak sekarang boleh ya. Monggo. Kalau mau ikutan beli ya. Bisa beli di 2780. Stop loss-nya di berapa, Project? Nah, tinggal lihat nih. Oh, ini di atas 3%, berarti boleh half candle, boleh half candle pakainya. Jadi half candle-nya di kita pakai high ke low aja di sini di 2735 berarti 2730. Ya, jadi supportnya 2730 ya. Eh kita belinya di 2780. Monggo, ada yang mau beli? Monggo. Project, contohin dong, kita nentuin TPSL kalau kita mau beli di saham. Cara gunain penggaris di atasnya magnet itu biar tahu TPSL-nya berapa persen. Oke. Ya, tadi kan kita bisa pakai Fibonacci di sini juga ya untuk nentuin targetnya. Tadi juga kita belinya di sini kita pakai input entry price-nya kita pakai 2780 cakep ya. Targetnya kita bisa pakai 2850 dulu. Ya, stop loss-nya kita bisa pakai low atau half candle. Tadi half candle-nya di 2730. Nah, ya jadi kesimpulan jangan 2730 deh, terlalu naif ya. Kita pakai low aja deh. Low-nya 2680. Boleh. 2680. Cakep. Berarti di sini potensi cuannya 2,52, potensi ruginya 360. Ya, 360%. Nah, tinggal balik ke teman-teman. Sesuai selera atau tidak tuh 2780 udah ditebelin tuh. Yang beli YB semua tuh. Dikasih tuh. EP udah mulai banyak yang ini ya. 2780. Ya, jadi teman-teman bisa beli di 2780 untuk BANK. Ya, so far sih yang menarik baru BNK. Coba kita cari screening lagi. Kita udah dapat BNK. Agro hari ini naik lagi agro ya? Ya enggak nih. Agro. Oke, kita coba. Agro ini lagi retrace. Apakah ngerjek 50? Ah, sabar. Ini baru ngerjek 50 ya. Jadi ini masih cukup berbahaya. Karena tadi ya, kalau dia langsung ke 50, ada kemungkinan dia bakal terextend ya. Dalam artian di sini dia bisa aja turun lebih dalam ya. Jadi sabar dulu. Karena dia baru ngereject baru sampai 50 dan lagi nge-retrace. Ya. Gitu. Kita coba lagi cari ada BBNI naik 2%. Coba kita lihat BBNI. Nah, BBNI, waduh, nanggung banget nih. Dia harus break 7.200 ya. Coba kita cek apakah retrace 50 udah dilewatin, sekarang lagi dilewatin, berarti udah bisa dikatakan reversal ya. Kita bisa pakai skenario beli sekarang ya, stop loss di sini dan targetnya di high sini. Nah, ya jadi di sini potensi cuannya 5%, potensi ruginya 2%. Nah, masing-masing aja ya.
Kalau cuan jangan lupa bagi project ya. Kirim ini aja, kirim sate ke kantor. Nggak usah, bercanda. Ya, jadi tadi ya kita udah punya BNI bisa, bank bisa, UNFR Om. Coba kita buka Unilever ya. Apakah Unilever break high kemarin? Jawabannya tidak. Dan sekarang masih bertahan di support ya. Coba kita lihat di sini. Oke, kita coba pakaiin di sini dulu. Apakah retrace-nya sudah lebih dari 50 dan sekarang masih tertahan di 50 ya. Nah, langkah baiknya kita nunggu break 50 dulu, baru kita bisa katakan dia reversal dan ada potensi dia berlanjut ke sini. Nah, di sini juga dia belum break high kemarin ya. Jadi belum bisa dikatakan reversal. Dan dia juga masih running di inside candle dalam sini. Jadi ya teman-teman bisa aja nunggu di 4675 ya. Kalaupun memang dia break low yang ini ya. Ini low-nya berapa? 4760. Jadi kalau 4760 di sini di break ya teman-teman bisa nunggu lagi di sini. Sini nih. Kebalik mulu deh. Di sini. Di sini. Nah, gitu. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanya? Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi kita udah punya dua ya. Ada BANK, coba kita lihat BANK-nya sukses nggak dia bertahan di atas high kemarin. High kemarinnya itu 2740, sekarang masih di 2760 ya, masih masih oke lah ya. Jadi masih so-so, masih oke ya. Jadi masih bisa di follow up. Jadi sembari itu kita tunggu lagi. Kita tunggu closingan dulu ya, sembari teman-teman tanya lagi kalau masih ada pertanyaan. Monggo, ada yang masih mau ditanya? Halo, ayo. SRTG bro, coba kita buka SRTG. Apakah dia close di atas high kemarin? Jawabannya tidak. Ya, jadi menarik nggak project? Tidak juga. Nah, gitu. Ya, simpel aja. Close nggak di high kemarin? Enggak. Kita cari ada inside candle nggak? Ternyata ada ya inside candle yang ini. Ya, jadi lebih menarik lagi kalau dia close di atas sini dan close di atas sini. Kalau close di atas di bawah 2180 jelek, close di atas 2270 cakep. BSDE Om. Wow, BSDE running low ya. Coba kita cek apakah sudah sampai Fibo 50 di sini. Langsung ke Fibo 50. Nah, di sini ada harapan ya, tapi dia harus nge-reject dulu ya. Di sini rejectnya 1140. Kalau hari ini dia nge-reject 1140, ada harapan besok ke utara ya. Ini boleh nih, spek-spek buy. Ya, kalau kayak gini gimana project nentuin support resistennya? Ya, teman-teman misalkan ya, misalkan tadi kita belinya di 1140, targetnya kita pakai resisten kemarin aja, jangan terlalu tinggi ya. Kita bisa pakai sini. Stop loss-nya ya teman-teman bisa pakai Fibonacci selanjutnya. Nah, di sini potensi reward-nya 263, potensi loss-nya 2%. Project ngeluarin gambar buat nentuin TPSL tadi di menu tool yang mana ya? Kecepatan jelasnya tadi uploading. Oke ya, cara nentunya di mana project? Di sini nih. Ini kan cross bawahnya horizontal, Fibonacci, brush, text, XABC pattern dan long position. Nah, diklik aja nanti langsung muncul di sini. Ya. Langsung muncul kayak gini, ini bisa di drag ya, diklik, di drag di mana aja bisa gini ya. Nah, untuk menyesuaikannya teman-teman nggak harus narik pentilnya ya, teman-teman klik 2 kali bisa. Di sini ada input, entry price-nya berapa,
Ya, misalkan tadi 1140, TP-nya berapa? Misalkan tadi kita pakai height ini height-nya 1170, support-nya kita pakai di sini 1115. Oke, enggak 1115. 115, 1115. 1040, 1140, betul. Sorry. 1115. Nah, si goreng. Kayak gitu. Cakep? Cakep. CRTG, BSDE, Cari. Oh, di mantep cari. Coba kita retracementin dulu. Apakah 50 lewat? 50 masih ada harapan, dia close, berarti kita bisa langsung berspekulasi. Atau kita berharap breakout buy, di sini dia naik 2%, berarti masih ini minimal kita targetinnya ke 50-nya, di 505 ya. Terlalu pendek ya upside-nya ya. Oke. Ya, ini balik ke teman-teman aja. Kalau sesuai hajar, nggak sesuai ya wes. Nah, kalau ini candle ketinggian, teman-teman lebih baik besok ngantri di half candle. Half candle-nya di 3645. Asa, ada nggak sih 3645, 3640? Berarti teman-teman bisa pakai 3640 untuk ngantri. Adi Project, Adi dia belum close di atas ya, skip. Gitu ya. Mantep? Gampang nggak? Gimana teman-teman? Coba raise your hand yang ngerasa gampang. Ayo, ada yang berani raise your hand. Oke, Abdul Rahman Syam. Wah, ini gue ingetin nih nama ini yang pertama kali angkat tangan ya. Gue tunggu nih report cuannya ya. PTBA, Bos. Coba kita lihat PTBA. PTBA, widih, cakep nih PTBA nih. Dia harus break ini dulu, tapi berarti ini upside-nya pendek ya. Kita belinya sekarang, stop loss-nya tetap pakai low, targetnya di sini. Aduh, low ininya di sini. Nah, set, set, set. Nah, ya resikonya masih lebih tinggi. PTPP, tanyain aja semua ya. Nanti coba masing-masing ya. Kuncinya tinggal teman-teman bisa langsung cet. Oh, PTPP belum break resistance, skip. Wika belum break resistance, skip. Tower udah break resistance, oh belum, skip. Antam belum break high kemarin, skip. BRPT ada nggak? Ada, belum mampu break high kemarin, skip. Ayo, apalagi film. Wah, break high kemarin nih, cakep ya teman-teman. Kalau misalkan candle kegedean, teman-teman ada dua kondisi ya. Bisa beli sekarang, kalau nggak dikasih, teman-teman bisa ngantri di 665 ya, targetnya bisa ke 7115. Nah, jadi misalkan teman-teman beli 690, targetnya 715, supportnya di tadi di 665. Kok ini sih? Ini tadi kita belinya di 669. 670 berarti ya? 670 ininya di 665. 665. Wah, potensinya oke sih. 690 open. Oh, ini 690. Nah, ya. Pasti cek ternyata 1:1 ya.
Ini udah terjawab. Tower belum bisa dibeli. Om, apa yang salah dengan Fibo di chart MNC Trade? Nggak salah, cuman tinggal teman-teman balik-balik aja. Kalau ngerasa kebalik ya tinggal di reverse ya. Di sana ada reverse. Yang jelas teman-teman nggak boleh salah di peak and trough-nya ya. Biasanya nyangkut di 1190, kira-kira mesti hold atau CL. Nah, jawabannya adalah balik ke plan awal ya. Apakah plan awal skenario seperti apa? Kalau yang project pakai candle terakhir itu project cuma nyari 50-nya aja. Ya, project cuma nyari 50-nya aja untuk half candle-nya. Ya. Karena kan satu candle itu bisa jadi support resisten juga kan. Sedangkan support resisten ini dari tren yang lampau. Ini akan jadi lampau ketika besok market udah kebuka gitu. Ini sih freestyle banget sih. Jadi kalau saran project sih gunain 50-nya aja. Nggak usah terlalu gunain target-targetnya ya. Kok kayaknya gampang ya, tapi kalau nyoba gambar sendiri masih suka ragu-ragu. Haha, makasih ilmunya project. Siap ya. Orang bisa karena biasa, jadi dibiasain dulu biar gampang. INTP Breeze belum. INTP, coba kita cek INTP. Ini terakhir ya. INTP masih break support ya. Coba kita fiboin di sini udah 50 udah lewat belum? Berarti dia ada potensi berlanjut. Kok satunya hilang ya? Ya Allah ini ya. Oke. Nol deh. Nah, gitu. Oke. Sampai sini aja yang bisa Project sampaikan. Ya, lebih dan kurang mohon maaf ya. Kalau teman-teman ngerasa masih kurang greget belajarnya, ya memang kayak gitu ya. Ilmu itu memang harus terus di-upgrade, jadi perlahan aja. Terima dulu, ya resapin dulu apa yang teman-teman iniin dan praktekkan ya. Project sangat berharap teman-teman nyoba praktek terus mention IG-nya Sahamologi bisa, mention IG-nya MNC boleh, biar nanti kita coba koreksi ya. Atau enggak mungkin teman-teman ngerasa oh ternyata gue bisa cuan nih dari metode kayak gini ya, tolong kasih tahu kita biar kita bisa terus menyebarkan teknik-teknik ini ke teman-teman yang lain ya, biar yang cuan bukan teman-teman aja. Oke, itu aja, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.